Hai guys, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua kan? Ketemu lagi di kelas Madia. Hari ini kita mau belajar Alkitab lagi dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dengan judul Mengapa Murid Yesus Perlu Memberitakan Injil. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Sebentar kami mau mulai pelajaran, kiranya Engkau yang pimpin dan sertai kami semua. Buka hati kami agar kami semua boleh belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan murid-murid dalam sekolah minggu online ini. Ya Bapa, kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman, masihkah kalian ingat pesan Tuhan Yesus dalam amanat agungnya? Salah satu isinya adalah tugas untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Kadang, di antara kalian ada yang berpikir bahwa memberitakan Injil adalah tugas para pendeta dan pengabar Injil. Nah, dalam pelajaran hari ini, kita akan mengerti bahwa pemberitaan Injil adalah tugas kita sebagai murid Yesus. Mari kita belajar beberapa kebenaran tentang hal itu. 1. Pemberitaan Injil adalah tugas murid Yesus. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Bersaksi pun dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kesaksian dapat dilakukan melalui kehidupan yang baik, pelayanan kasih, dan pemberitaan Injil. Serta kita juga harus mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus. Jika kehidupan kita tidak menjadi contoh dan teladan yang baik, bagaimana mungkin mereka mau mengikuti ajaran Kristus? Memberitakan Injil adalah menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya. Dalam ayat kita hari ini, dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8, Rasul Paulus menulis surat yang kedua kepada Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya, yaitu untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Kedua, pemberitaan Injil harus dilakukan apapun keadaannya. Terkadang, orang percaya tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain. Bisa karena kesibukannya sehari-hari, takut ditolak, atau bisa juga merasa tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tetapi, Alkitab menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bila kita menuruti perintah Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan mempersiapkan hati dengan kerelaan untuk memberitakan Injil, maka kita bisa dipakai Tuhan dalam memberitakan firman kapanpun waktunya. Paulus juga mendesak Timotius untuk melakukan pelayanan pemberitaan Injil karena memang situasinya sedang gawat. Sebab waktu itu banyak ajaran-ajaran palsu yang semakin berkembang. Tugas memberitakan Injil memang tidak mudah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang tidak mau menerima ajaran yang sehat. Mereka lebih suka kepada berita yang memuaskan keinginan telinganya. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang Kristen yang juga anak-anak Allah harus tetap setia memberitakan firman Tuhan agar tidak mudah digoyahkan oleh ajaran sesat. Oleh sebab itu, kita harus taat kepada perintah Allah dengan sikap menguasai diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Mempelajari firman Tuhan dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, sehingga kita dapat membedakan ajaran yang benar dan yang palsu. Dengan begitu, kita dapat melayani Tuhan sesuai kehendaknya. Marilah kita memberitakan Injil, karena itu adalah tugas setiap orang percaya dan beriman kepada Yesus. Serta kita harus siap dalam segala situasi yang baik ataupun tidak baik. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah,
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita ulangi lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami semua boleh belajar dan memahami bahwa memberitakan Injil adalah tugas dari setiap murid Yesus. Persiapkan kami dan bimbing kami agar semua boleh semakin taat, giat, tekun, dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari firman Tuhan. Ya Bapa, berkati dan jaga murid-murid Madya ini semua dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.